Halo para makhluk bertulang belakang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Kiri Kaesena, seorang pemuda pemalas yang dikutuk jadi wadah siluman akukang. Oke, karena gua udah ditagih terus ya sama viewer ya, katanya, "Bang, buat rekomendasi anime Summer 2023. Oke, ini dia rekomendasi anime Summer 2023. Rekomendasi kali ini agak beda ya. Nggak kayak rekomendasi anime sebelumnya yang cuma 5 doang. Gua bakal rekomendasiin seluruh anime yang menurut gua bagus. Kalau misalnya anime kalian nggak masuk, berarti ya antara gua belum nonton atau gua kurang suka aja. Kalau gitu, kita langsung aja mulai dari anime yang baru tayang dulu ya, dari Summer 2023 nih. Ada Zom 100 Bucket List of the Dead. Ini anime lagi booming banget nih. Diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Anime ini nyeritain tentang Akira Tendo atau Tendo Akira, yang dia ini kayak bekerja di perusahaan gelap gitu. Jadi jam kantornya gila banget, tidurnya nggak teratur dan lain-lain gitu. Dikasih tugas juga deadline-nya nggak ngotak gitu. Nah, suatu hari dunianya Tendo Akira ini tiba-tiba kena wabah zombie dan semua orang udah banyak yang berubah jadi zombie. Nah, si Akira, si karakter utama kita ini bukannya takut atau depresi karena banyak orang yang jadi zombie, tapi dia malah seneng karena nggak harus kerja lagi gitu. Dan ya, cerita Zom 100 ini pun dimulai dari si Akira yang ngebuat kayak 100 hal yang ingin dia lakukan sebelum dia berubah jadi zombie. Kayak mending gua jadi zombie ketimbang kerja mati-matian kayak dulu gitu. Nah, gue suka anime ini soalnya udah lama banget ya kita nggak dapet anime zombie lagi gitu ya. Anime zombie yang fresh gitu. Sejauh ini gue tonton sih gambarnya bagus dan so far seru untuk ditonton sih. Dan anime ini bisa kalian tonton secara gratis di channel Muse Indonesia. Oke, lanjut. Dekiru Neko wa Kyomo Yutsu. Nah, lagi-lagi anime kucing masuk ke rekomendasi gua. Ya tentu aja kalau ada kucing bakal gua rekomendasiin. Tapi anime kucing ini ada twistnya nih. Jadi anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Jadi anime ini nyeritain seorang cewek kantoran bernama Saku Fukuzawa bersama kucing yang dia pungut gitu. Namanya Yukichi. Nah, tapi si Yukichi ini bukan sembarang kucing ya. Ini kucing gede banget, udah kayak beruang malah lihatnya ya. Gede banget masalahnya. Dan ternyata si Yukichi ini kucing yang serba bisa. Dia bisa bersih-bersih, dia bisa masak, dia bisa belanja. Pokoknya serba bisa dah nih kucing. Biasanya kan kucing jadi jadi majikan, terus orang yang mungut kucingnya jadi babu gitu ya kan. Nah, ini kucing jadi ART coy. Gimana coba? Ya, anime ini gue rekomendasiin karena ketika gue nonton, gue ngerasa kayak nonton Goku Shufudo versi kucing gitu. Jadi kalau kalian suka sama anime-anime yang slice of life dan komedi-komedi ringan, ini cocok nih untuk kalian nih. Dan anime ini bisa kalian tonton secara gratis di channel Aniwan Asia. Kita lanjut ke rekomendasi ketiga. Sukinako ga Megane o Wasureta. Nah, anime unyu-unyu yang lagi jadi pembicaraan karena POV banget gitu. Well, wajar sih, karena anime ini diadaptasi sama studio Go Hands gitu. Dimana anime lainnya kayak K-Project atau Handshaker juga kayak gini juga, POV banget gitu loh. Nah, anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Dimana anime ini nyeritain tentang kisah komedi romantik antara Kaede Okumura dengan Aimee atau Aimee. Di mana si heroin kita, si Aimee ini adalah orang yang rabun gitu. Dia minus parah bisa dibilang ya. Tapi dia sering lupa bawa kacamata gitu ke sekolah. Gua heran kok bisa lupa nih orang gitu loh. Dan ya, ceritanya bakal berkutat di interaksinya Komura sama si Mie yang lupa bawa kacamatanya gitu loh. Well, terlepas dari POV banget ya ini anime ya, bisa gue bilang ini anime bagus kok. Anime buatan studio Go Hands itu rata-rata bagus coy. Dan buat kalian yang pengen lihat yang unyu-unyu dan kelakuan yang rada-rada tolol tapi lucu gitu ya, ini anime bagus untuk kalian. Dan anime ini juga gratis untuk kalian tonton di channel Aniwan Asia. Dan lanjut ke anime selanjutnya, Atelier Riza Ever Darkness and the Secret Hideout The Animation. Ya, ini anime yang jadi perbincangan karena karakternya apalagi untuk gua yang penyuka paha gitu ya kan. Ini anime yang harus gua tonton gitu loh. Anime ini diadaptasi dari game dengan judul yang sama gitu ya, Atelier Riza juga.
Dimana anime ini nyeritain tentang Raiza, seorang gadis dengan spek tubuh yang nggak bisa gue bilang dia ini anak-anak gitu ya kan. Terutama di bagian itu loh. I mean, gue pertama kali lihat screenshot dari anime ini kayak nah, si Riza ini dia ini tinggal di pulau yang nama pulaunya itu Razen Bouden, dimana di pulau ini ada adat yang nggak ngebolehin orang yang di pulau itu keluar dari pulaunya gitu. Nah, suatu hari si Raiza ini kayak udah bosan dan ngide dia untuk berpetualang untuk menemukan hal yang baru keluar pulau gitu. Nah, singkat cerita, si Niza ini nekat pergi keluar pulau dan terpojok sama monster gitu. Nah, ketika terpojok sama monster, dia selamatin sama 2 orang misterius. Dan 2 orang misterius ini ngenalin Riza dengan hal-hal yang baru yang Riza inginkan gitu, yaitu alkimia. Dan ya, di sanalah cerita Raiza dan teman-temannya mencoba untuk menjadi lebih baik dalam hal yang mereka sukai gitu. Riza ingin jadi ahli alkimia, terus yang teman-temannya ada keperluan lain dengan 2 orang misterius ini. Nah, jujur aja ya, gue nggak main gamenya sih. Cuman ya, gue bener-bener tertarik sama anime ini karena satu hal. Yes, the ties. I mean, kalau kalian nonton live stream gue yang review pahanya Nike ya, itu Raiza sudah masuk ke kategori cerot kalau gue. Dan ya, gue bakal nonton si anime ini sih sampai tamat sih. Hanya karena paha itu. Oke, anime selanjutnya. Level 1 Mao to One Room Yusha. Nah, setelah gue nonton anime ini ya, gue heran kok nggak ada yang ngebahas ini anime gitu loh. Padahal bagus banget loh. Ini anime diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, dimana anime ini nyeritain tentang 10 tahun setelah pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis gitu. Dan ketika si Raja Iblis ini bangkit kembali gitu ya kan, dia kan ini tuh sudah exciting tuh pengen ketemu sama pahlawan sekarang gitu loh. Gimana kondisi pahlawan sekarang gitu loh. Dan ketika si Raja Iblis ini ketemu sama pahlawan yang sekarang, ternyata si pahlawannya jadi orang gak guna gitu. Pengangguran yang hobi coli cuy. Dan ya, karena agak kecewa dan juga kesel lihat pahlawan yang dulunya jadi rivalnya dia gitu ya kan, malah jadi orang yang kayak begitu. Si Raja Iblis ini inisiatif untuk ngurusin si pahlawan ini biar jadi orang yang hebat lagi gitu loh. Jadi mereka tinggal satu rumah, si pahlawan sama si Raja Iblis. Dan ya, ceritanya bakal berkutat di kehidupan sehari-hari pahlawan sama si Raja Iblis ini. Jujur aja ya, gua suka banget sama animenya. Ini anime yang komedinya fresh, lucu gitu ya kan. Pengisi suaranya juga bagus, jadi gua betah untuk nontonnya ya. 11-12 kayak Kumoko, di mana Kumoko juga gua berhasil nonton animenya karena pengisi suaranya gitu loh. Vibe-nya itu kayak Hataraku Bau Sama gitu loh. Cocok untuk ditonton di waktu luang. Oh ya, anime Level 1 Mao ini juga bisa kalian tonton secara gratis di channel Aniwan Asia. Oke, lanjut. Di rekomendasi selanjutnya, gua ada Temple. Kalian tahu Grand Blue, anime yang lawak banget dan terkenal dengan teh olongnya. Nah, mangaka dari Grand Blue ini buat cerita baru coy. Nah, namanya itu Temple. Nah, ini anime nyeritain tentang Akagami Ikemitsu yang dia ini dulu ditinggal sama bapaknya ketika dia masih kecil. Dan alasan bapaknya ini pergi adalah bapaknya ini pengen ketemuan dengan berbagai macam wanita di luar sana gitu loh. Ya, bisa kita bilang si bapaknya ini playboy lah ya, orang brengsek gitulah ya. Nah, untuk melawan hasrat genetik turun-temurun yang diwariskan oleh bapaknya ini, maksudnya bapaknya kan Hornian tuh. Demi melawan hasrat genetik itu, Akagami ini mencoba untuk jadi petapa atau jadi biksu gitu, untuk menghilangkan hasrat duniawi. Dan ketika dia sampai ke kuil yang seharusnya ngelatih dia jadi petapa atau jadi biksu gitu, ternyata kuil ini adalah kuil khusus cewek. Gimana tuh? Dan ya, ceritanya bakal berkutat di perjuangan Akagami untuk melawan hasrat duniawi dengan
squirrel yang full cewek. Gua bisa dibilang gua lumayan suka sama ini anime ya, karena lawakannya rada-rada mirip Grand Blue, walaupun nggak seabsurd dan juga nggak sekocak Grand Blue sih. Tapi recommended dah buat kalian yang nyari anime komedi. Oh ya, anime Temple ini bisa kalian tonton secara gratis di channel Aniwan Asia. Oke, lanjut. Higeki no Genkyo to Naru Saikyo Gedo Last Boss Jou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. Ya, ini lagi-lagi anime dengan judul yang panjang banget ya. Dan seperti yang kalian tahu, kalau anime judulnya panjang, pasti isekai. Dan ya, kalau misalnya kalian pernah nonton anime kayak Hamefura gitu ya kan, ini anime pasti kalian ngerasa familiar banget gitu plotnya. Nah, diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama, anime ini nyeritain tentang Pride Royal Ivy, yang dia ini sebenarnya last boss atau final boss dari suatu game otome gitu. Dan pas dia masih kecil, dia dapat ingatan dari reinkarnator yang meninggal di bumi gitu. Dan untuk menghindari kehancuran negaranya di kemudian hari, dia mencoba untuk jadi ratu yang baik dan memikirkan rakyatnya gitu. Saya pengen punya ratu yang seperti ini ya. Dan kalau kalian dengerin plotnya, kalian kerasa familiar nggak? Karena sinopsisnya Higeki no Genkyo to Naru Saikyo Gedo Last Boss Jou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu ini mirip banget sama Hamefura. Yes. Bedanya kalau di Hamefura itu si Catalina ini dia lebih ke mencoba untuk tidak mati di endgame nanti gitu. Tapi kalau si Pride ini itu mencoba untuk sebisa mungkin enggak jadi ratu terburuk di endgame nanti. Dia enggak terlalu peduli kalau misalnya dia bakal mati di kemudian hari. Gua ketika nonton animenya sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu loh. Cuman entah kenapa gua suka aja gitu cerita yang karakter jahat terus mencoba untuk jadi baik gitu. Gua suka sama tipikal yang kayak gini. Walaupun ini anime mid ya, biasa banget gitu lah. Oh ya, anime Higeki no Genkyo to Naru Saikyo Gedo Last Boss Jou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu ini juga bakal tayang di Muse Indonesia dan bisa kalian tonton secara gratis. Oke, lanjut. Di rekomendasi selanjutnya gua ada Dark Gathering. Ini anime ini direkomendasiin sama viewer gua ya. Yang sering bilang, "Bang, cobain Dark Gathering" gitu loh. Dan ketika gua coba, ternyata ini anime seru coy, seriusan seru. Pertama kali gue lihat covernya, gue mikirnya ini bakal jadi anime horor-horor biasa lah gitu. Nah, dan ketika gue tonton, ternyata bukan horor, lebih ke creepy dan seru ini anime ya. Jadi anime ini bakal nyeritain tentang Keitaro Gentouga. Ya, ini seorang pemuda yang dulunya pernah kena kejadian supranatural gitu ya kan. Dan sejak kejadian itu dia jadi kayak magnet buat para roh gitu. Dan suatu hari ketika si Keitaro ini kerja jadi tutor gitu, jadi tutor untuk ngetutor bocil, dia ketemu sama bocil kematian bernama Hozuki Yayoi. Gue bilang bocil kematian karena ya, ini bocil memang bocil kematian coy. Secara harfiah, bocil kematian. Karena si bocil ini, dia anak indigo dan dia suka banget sama hal-hal horor. Dan kerjaan dia itu ngeburu roh untuk bisa ketemu sama emaknya lagi gitu. Dan dimulailah kisah Keitaro yang terlibat sama setan-setan yang diburu sama Yayoi ini. Dan ya, anime ini bisa gue bilang menarik ya, terutama si Yayoi yang beneran literally seorang bocil kematian gitu ya kan. Dan gimana ya gue bilangnya, ini anime enggak yang bikin takut, tapi ada momen-momen yang lumayan bikin creepy gitu loh, terutama di sound-soundnya. Mereka bagus naruh sound yang lumayan bikin creepy lah. Dan ya, ini anime recommended sih. Setahu gua ini anime bakal tayang di Muse juga deh, kalau nggak salah. Silakan dicek. Oke, kita lanjut ya. Ini seluruh anime yang baru tayang di season ini yang menurut gua recommended lah untuk kalian tonton. Ada berapa tadi tuh? Ada 8 ya. Oke, kita lanjut ke rekomendasi anime yang tayang di summer 2023, tapi ini lanjutan seasonnya gitu. Kita lanjut di part 2.